Hai guys, seperti biasa di video kali ini gue kembali akan membahas beberapa berita yang sedang hangat diperbincangkan di dunia K-pop. Tapi sebelum itu, gue ingetin buat kalian yang mau nanya atau mau request bahasan ke gue, kalian bisa scan barcode ini atau klik link Saweria yang gue taruh di kolom description, sekalian gift gue di situ, oke? Oke, sejujurnya di video kali ini gue mau fokus bahas Blackpink di Coachella kemarin sama beberapa berita sedikit tentang para membernya Blackpink. Memang agak telat karena kemarin gue ada urusan jadi nggak bisa syuting. Langsung aja kita mulai dari yang pertama. Ini gue kutip dari portal berita Kopamax. Serial yang dibintangi Jennie Blackpink The Idol tayang perdana Juni mendatang. Yap, jadi udah jelas ya, serial Hollywood Jennie, debut actingnya Jennie ini akan ditayangkan di bulan Juni di HBO. Kita di Indonesia nontonnya pastinya nanti akan di OTT, kalau nggak HBO Go ya di HBO Max, antara itu gitu. Cuma di sini gue cuma mau fokus ngasih tahu ke kalian penonton gue nih yang Blink, jangan maksain nonton ini hanya karena ingin ngeliat Jennie. Kalau lu masih anak-anak atau lu adalah orang dewasa tapi nggak biasa nonton series dari Hollywood. Kenapa? Karena dari trailernya aja udah kelihatan bakal vulgar banget. Lu yang anak-anak of course udah nggak boleh. Kalau masih di bawah 18 tahun nggak boleh nonton ini. Walaupun lu penasaran sama Jennie, nggak boleh, nunggu aja cuplikan-cuplikannya di TikTok atau di YouTube yang ada Jennie-nya doang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau lu udah dewasa, walaupun lu udah dewasa tapi lu nggak biasa nonton yang banyak adegan vulgarnya, banyak adegan mungkin make drugsnya gitu-gitu, jangan maksain nonton, nanti lu pusing nontonnya gitu. Dan juga jangan nonton ini sama keluarga lu kalau lu emang gak biasa seperti itu. Kenapa gue ngomong ini dari awal? Karena nanti ketika nonton terus lu shock, terus lu yang kayak, wah gimana nih kok jadi gini gitu. Jangan kayak gitu karena lu yang norak gitu. Ini serial Hollywood gitu, ini serial dari barat gitu. Memang hal seperti itu biasa aja. Filmnya tentang dunia keartisan di sono, memang begitu dunia keartisan di sono gitu. Jadi ya ini gue juga ngeliat beberapa orang yang mulai julid kayak, kok Jennie mau nerima project kayak gini padahal dia punya banyak fans anak-anak. Hello, idol yang acting di drakor pun gak boleh ditonton anak-anak sebenarnya. Idol acting di drakor pun biasanya ada kissing scene-nya. Itu juga gak boleh ditonton anak-anak. Mau di drakor, mau di Hollywood sama aja gitu. Jadi kalau misalnya series ini sampai ditonton anak-anak, sampai ditonton fans Jennie yang anak-anak, yang salah bukan Jennie-nya, orang tuanya. Kenapa nggak jagain anaknya, nggak ngawasin tontonan anaknya, sesimpel itu sih gitu. Jennie ditawarin sama series Hollywood ya diterima lah, emang dia geblek kagak diterima. Udah tahu ini peluang dia untuk dapat hal yang baru gitu di Hollywood lagi. Itu aja sih kalau dari gue. Jadi sekali lagi gue udah peringatin ya, kalau kalian masih anak-anak atau kalian nggak biasa, jangan maksain nonton. Nggak perlu maksain nonton. Toh kalian nggak nonton pun nanti bakal banyak pecinta series, pecinta film yang tetap nonton. Sesimpel itu aja, oke? Selanjutnya berita yang ingin gue bahas adalah berita yang sebenarnya ramenya kemarin tapi baru gue bahas sekarang. Nggak apa-apa, walaupun terlambat, tapi yang penting bahas dulu aja kan gitu. Jadi kemarin itu muncul berita bahwa Rose Blackpink dan aktor Kang Dong-won itu berpacaran gitu. Nah, setelah berita atau rumor itu keluar, YG nanggepin dengan template-nya mereka, yaitu itu adalah privasi artis kami, sulit bagi kami untuk mengkonfirmasi. Iya dong, YG selalu begitu. Kalau misalnya nih, selama ini kita percaya kalau YG udah ngomong begitu berarti rumornya benar. Agensi Kang Dong-won pun no comment soal ini gitu. Jadi udah banyak yang percaya bahwa itu benar gitu. Karena Rose dan Kang Dong-won katanya beberapa kali terlihat bersama di beberapa momen di beberapa tempat gitu. Bahkan di foto yang kemarin viral nih yang dituduh narkoba itu ada Rose sama Kang Dong-won juga di situ gitu. Sehingga rumornya kayak seolah-olah bener. Lalu tiba-tiba YG akhirnya membantah bahwa Rose dan Kang Dong-won ini gak ada hubungan apa-apa karena katanya rumornya udah terlalu merebak kemana-mana. Nah ini yang jadi catatan gue bahwa ternyata template YG yang itu urusan pribadi artis kami itu kalau dulu artinya pasti iya gitu, berarti memang benar pacaran gitu. Sekarang udah nggak lagi ternyata guys. Ternyata abis ngomong itu bisa dibantah loh. Abis ngomong itu ketika rumornya jadi gede dibantah sama YG gitu. Jadi ya template ini udah gak berarti iya gitu, bisa jadi enggak. Tapi emang kayak YG kayak ya udah kalau berita pacaran mereka nggak mau nanggepin aja, sesimpel itu gitu. Tapi satu lagi yang harus kita pahami adalah kalau emang gak bener pasti ujung-ujungnya dibantah kok sama YG, pasti itu. Dulu Jisoo sama pemain bola Son Heung-min juga dibantah. Yoon Young Icon waktu dulu juga pernah kalau nggak salah sama member Momoland dibantah. Sekarang Rose sama Kang Dong-won dibantah gitu. Nah sekarang pertanyaannya, ada nih teman segrupnya Rose yang kabarnya udah dari tahun lalu yang udah merebak kemana-mana sampai masuk TV nasional tapi nggak dibantah-bantah. Kenapa ya kira-kira? Ya itu aja sih pokoknya. By the way, ngomong-ngomong soal Kang Dong-won sendiri beberapa tahun pernah jadi aktor di YG. Dia
dia baru keluar dari YG kemarin kalau nggak salah, belum lama, dan bikin agensi sendiri gitu. Jadi wajar Kang Dongwon kenal sama Rose gitu. Dan juga Kang Dongwon ini aktor kelas A ya, aktor terkenal. Di Indonesia mungkin kurang familiar karena dia memang jarang main drama, dia lebih aktif di film, tapi filmnya sering box office, yang suka film pasti tahu dia gitu. Jadi ya kalaupun Rose sama Kang Dongwon, gue sih sebenarnya dukung-dukung aja gitu. Walaupun banyak yang bilang, "Bang, bedanya 16 tahun." Nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu adalah orang dewasa sama anak-anak. Kalau orang dewasa sama orang dewasa mau bedanya 20 tahun juga bodo amat. Nabi Muhammad sama Siti Khadijah bedanya 15 tahun. Kurang jauh juga apa tuh. Tapi biasa-biasa aja gitu. Sama kayak Rose Kang Dongwon nih bedanya 16 tahun. Tapi kan Rose-nya udah 26. Udah 26 mau ke 27 kalau nggak salah. Ya emang kenapa gitu. Kalau Rose-nya baru 14, Kang Dongwon umur 30, baru lu ribut gitu. Nggak masuk tuh. Si Rose-nya masih anak-anak. Berarti ini Rose-nya udah 26, terserah dia. Mau umur 50 pun bodo amat gua gitu. Karena Rose-nya udah dewasa, udah bisa berpikir sendiri. Sesimpel itu. Tapi sekali lagi udah dibantah berarti enggak ya guys, sesimpel itu. Dan terakhir yang ingin gue bahas tentunya adalah penampilan Blackpink di Coachella kemarin, yang jujur waktu nonton gue sampai merinding, gue sampai wah gila, bangga banget gue gak nyangka grup yang comebacknya setahun sekali, grup yang apa bahasanya ya, yang memang di negaranya, bahkan kemarin kita lihat kan undangan Blackpink dari Presiden Amerika aja ditahan-tahan sama pejabatnya gitu loh. Grup yang di negaranya sendiri memang pemerintah sama, bukan rakyatnya ya, pemerintah sama media-medianya kayak kurang bersahabat, tapi bisa segede gini mereka jadi headliner di Coachella loh, festival musik paling bergengsi di dunia, dimana penonton yang datang ke Coachella itu bukan bling doang, tapi orang yang memang pengen nonton musik yang bagus gitu, dan mereka tampil bagus banget. Bahkan Kanets menyebut mereka itu legendaris guys, karena penonton yang hadir itu sekitar 125.000, dan di YouTube-nya memecahkan rekor karena ditonton sekitar 250 juta penonton. Gila gak tuh. Dan Blackpink juga membawa banyak sekali ornamen Korea. Setnya itu yang ini nih, itu adalah set dari bangunan di Korea gitu. Terus ada bendera Korea juga ketika mereka tampil. Mereka pakai baju yang terinspirasi dari hanbok, terus kipas yang di bagian Taipa Girl itu juga bagian dari budaya Korea gitu. Dalam artian wah gila, Kanets aja bangga banget sama mereka gitu. Dan gue juga ngeliatnya kayak gila ya, ini mereka yang tampil, gue yang bangga gitu. Gue udah berapa kali merasakan hal seperti ini. Gue inget banget waktu Bong Joon-ho, direkturnya Parasite, menang Oscar, itu gue juga bangga banget sampai keluar air mata gue. Waktu Squid Game menang aktornya di Emmy Awards Amerika juga gitu. Dan Blackpink melakukan ini ketika BTS menang di BBM pertama kali, gue juga keluar air mata. Dalam artian gini, gue tuh selalu senang ketika Amerika, negara superpower itu akhirnya kalah sama negara Asia gitu. Negara Asia tuh kayak dari dulu kan kita dipandang remeh gitu. Gue sih berharap di masa depan Indonesia juga bisa seperti itu. Walaupun Rich Brian udah di Coachella juga ya, Nicki udah di Coachella, Stephanie Putri gitu, Warren Hu, gue juga bangga sama mereka gitu. Tapi dalam artian Korea ini kan secara masif, mau di musiknya, mau di filmnya, mau di seriesnya, mau di acara TV-nya, semuanya bisa mengguncang dunia, dan gue ikut bangga. Dan gue ngeliat Blackpink ini, gue bener-bener gila sih. Mereka tampil all out banget, dan buat gue penampilan mereka di sini jauh lebih mature ketimbang di tahun 2019. Di 2019 itu baru tahun ketiga mereka sejak debut, dan waktu itu mereka kelihatan banget masih menggebu-gebukan. Rose bahkan sempat yang keluar dari barisan tari gitu, yang ke kanan gitu. Maksudnya mereka waktu itu masih menggebu-gebu karena pertama kali mereka tampil di festival besar, dan ya waktu itu mungkin tour juga belum segede sekarang gitu. Sedangkan sekarang mereka udah terbiasa menghadapi ratusan ribu orang langsung gitu. Dan lo lihat dah, bener-bener mature penampilan mereka. Mereka nggak buang-buang energi di bagian-bagian yang nggak penting. Terus mereka saling tampil ketika temennya ada yang kayak kehabisan napas, mereka yang satunya nambel. Pokoknya saling bantu, saling support. Dan panggung tuh dikuasai dari panggung sini sampai panggung paling depan tuh mereka pakai semua 14 lagu kalau gua nggak salah, dan 4 lagu solo. Mereka istirahat di bagian solo masing-masing doang, dan juga di bagian dancer 2 kali kalau gua nggak salah. Sisanya mereka gas terus nyanyi. Gila sih, gua yang kayak wah gila, keren banget. Gue cuma bisa bilang bahwa wah, gue bangga lah pokoknya. Dan ini semakin meyakinkan gue bahwa Blackpink gak akan bubar dalam waktu dekat, karena mereka lagi di puncaknya. Dan sekarang yang gue tunggu banget adalah carpool karaoke-nya Blackpink bersama James Corden. Itu sangat gue tunggu banget, gue yakin bakal keren banget sih. Dah itu aja sih dari gue terhadap komen penampilan Blackpink. Mereka keren banget, pokoknya gue bangga banget sama Blackpink sebagai fansnya. Padahal gue cuma fansnya, gue juga ikut bangga sama penampilan mereka di Coachella. Blackpink keren banget.